Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita mistis dari kita, dan di sini saya akan melanjutkan kisah mistis yang berjudul Ngunduh Arto Part 2. Dari usaha warung kupang ini hanya butuh waktu 1 tahun bagi Mantono bisa membangun rumah 2 lantai dengan 3 mobil terparkir di depannya. Semua anak-anaknya diberi usaha sendiri-sendiri. Anehnya, warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu. Selain warung kupang itu, ada satu pantangan yang bahkan keluarganya tak boleh langgar, yaitu ada satu kamar khusus yang hanya Mantono seorang dirilah yang boleh masuk. Meski membuat penasaran, namun Bule Yani dan ketiga anaknya tak ada satupun yang berani melanggarnya. Singkat cerita, tahun demi tahun harta Mantono semakin bertambah, sampai bisa memiliki tanah luas yang dia beli dengan harga tinggi. Meski tak ada yang tahu dari mana harta-harta ini berasal, tak ada satupun warga yang membenci Mantono. Sebaliknya, warga sangat menghormatinya, karena Mantono adalah orang yang gemar berbagi. Tetangga maupun bukan selalu mendapat santunan yang tidak sedikit. Banyak yang Mantono lakukan juga untuk desa. Semua ini menutupi kabar-kabar duka. Saat kembali datang berita seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di atas sungai. Suatu hari, Mantono mengunci diri di dalam kamarnya. Berhari-hari, bahkan saat istrinya memanggil namanya dari luar, Mantono tak menjawab. Sebelumnya dia sudah berpesan agar apapun yang terjadi, ia tak serta masuk ke kamarnya. Larangan ini adalah larangan paling keras. Dari hari berganti ke minggu, seterusnya Mantono masih tak kunjung keluar. Untuk makan pun tidak. Hal ini membuat Bule Yani sebenarnya khawatir. Ia ingin sekali membuka pintu kamarnya, namun ia benar-benar takut dengan larangan suaminya. Sampai datang seorang tamu berkunjung. Seorang lelaki yang sering Bule Yani dengar dari mulut orang-orang. Awalnya Bule Yani khawatir bila menerima beliau karena yang dicari adalah Pak Mantono. Saat itulah beliau membuka kain yang menutupi mulutnya. Di sana Bule Yani sontak terkejut melihat lelaki di hadapannya tak memiliki aci-aci. Sebuah sela di antara hidung dan mulut. Bule Yani langsung mengerti. Lelaki itu hanya berpesan, sudah waktunya memilih anak panggung bagi dirinya. Mohon disegerakan. Malam itu Bule Yani menggedor pintu kamar Pak Mantono, sampai satu rumah terbangun. Untungnya tak lama kemudian Pak Mantono keluar dengan pose seperti menggendong seorang anak kecil di depan tubuhnya. Mantono hanya berkata, "Kilo pinta uncal ke anak panggungnya." Mantono berpesan agar tidak ada yang mengikuti dirinya, sementara dirinya pergi berjalan ke sungai. Konon, tetangga Pak Mantono yang tahu dan bisa melihat bila yang digendong Pak Mantono adalah anak genderuwo. Terlihat dari tangannya yang panjang dan berbulu lebat seperti orang utan. Mantono membawanya ke sungai, melemparkannya begitu saja. Setelah itu, beliau kembali masuk ke dalam kamar. Namun, sebelum Mantono menutup pintu, ia menyampaikan kepada Bule Yani agar setelah maghrib tidak ada anak kampung yang keluar rumah. Bule Yani pun menyampaikan hal ini. Ia menyampaikan dari mulut ke mulut, namun hanya ditanggapi oleh beberapa orang saja. Pasalnya desa masih belum banyak dihuni keluarga. Singkatnya, setelah maghrib, masih ada anak-anak yang keluar untuk menuntut ilmu mengaji di sekitaran lahan pabrik gula. Ada 2 anak laki-laki. Mereka terlambat pulang karena bermain di rumah temannya. Langit sudah gelap diiringi hujan rintik. Seseorang sedang berdiri dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya, memanggil-manggil mereka. Satu anak berteriak agar segera pulang dan jangan mendekati orang asing. Namun anak yang lain tampak penasaran. Ia melihat dengan kaki berjalan mendekat. Setapak
demi setapak. Berusaha menghentikan temannya, ia menarik paksa tangannya. Namun, seperti tersihir, anak itu tak mau berhenti. Kini ia melihat ke tempat sosok itu berdiri sebelum melepas kain di wajahnya. Saat itulah anak itu sadar dengan cerita yang beredar. Bajul putih seneng cah lanang. Hujan masih turun. Sosok itu tinggi sekali. Kini ia membungkuk, masih melambai-lambai. Ketika dia tersenyum, sobekan mulutnya dari telinga ke telinga. Anak itu mulai terlihat panik, antara bingung apa harus meninggalkan kawannya dan menyelamatkan diri. Sebelum guru ngajinya datang. Anehnya, ketika guru ngajinya datang, sosok yang berdiri jauh itu lenyap, hilang, sehingga anak itu tak tahu harus menjelaskan apa kepada gurunya. Malam itu, mereka diantarkan pulang, sembari diberi pesan agar tidak mendekati sungai, sampai weton lewat, karena ada dayah yang mampir. Badan yang dulu subur, perlahan menjadi kurus kering. Dari lubang hidung dan ujung mata terus-menerus mengalirkan darah segar. Kedua kaki sudah tidak dapat menopang tubuh. Sepanjang hari hanya dapat berbaring di atas tikar tipis. Itu adalah gambaran bagi yang bersekutu dengan Widuri. Setiap hari setelah langit menjadi gelap, hujan pasti turun. Dari jalan-jalan desa yang berlumpur, banyak sekali warga yang mengaku melihat orang-orang asing berjalan sendirian dengan menutupi wajahnya menggunakan kain berwarna hitam pekat. Tinggi mereka berbeda-beda setiap hari. Sebenarnya, ketika hal janggal terjadi, orang desa sudah sangat paham. Biasanya ini pertanda dari sesuatu yang sedang akan terjadi. Hal ini menyerupai bencana yang memang hanya orang tertentu yang bisa membacanya. Beberapa tetua berpendapat bila Mantono sudah berhenti menyembah Widuri. Hanya tinggal menunggu waktu. Ketika sekutu sudah menjadi musuh, hal ini ditandai oleh matinya 7 ekor sapi Mantono, di mana isi di dalam perut binatang itu terburai, menghembuskan aroma bangkai yang menyengat. Setelah 7 ekor sapi, satu persatu dimulai dari usaha tambak ikan, lalu merambat ke perkebunan pohon jati. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti harta Mantono. Puncaknya, ada seorang lelaki tua yang mengetuk setiap rumah penduduk. Namun tak ada yang berani membukanya. Ia berkata, "Satu lagi anak panggung, maka desa ini tidak perlu menanggung teror yang lebih sinting." Karena waktu itu saya sendiri bisa merasakan setiap sudut desa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bahkan anak-anak sengaja disembunyikan di dalam kamar orang-orang tua. Anehnya, di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, tak ada satupun orang yang melihat batang hidung Mantono. Ia lebih banyak bersembunyi di dalam kediaman rumah besarnya, sampai terdengar kabar seorang anak lelaki menghilang setelah buang hajat di sungai, menyisahkan potongan baju yang tersampir di jubleng. Hingga saat ini, tak ada yang melihat di mana jasadnya ditemukan. Hal ini tentu saja membingungkan, mengingat biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya. Saat itulah kemarahan orang-orang sudah tak lagi terbendung. Pagi buta, segelintir orang datang, mengetuk paksa rumah Mantono. Istrinya yang terkejut setelah membuka pintu hanya dapat diam saja. Sewaktu golongan orang-orang yang berbadan tegap itu melesat masuk. Mereka berteriak memanggil nama Mantono, yang sekarang tak lagi dihormati di desa ini. Sebelumnya hanya prasangka, namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin bila memang keluarga Mantono bersekutu dengan Widuri, salah satu yang dipercaya memegang sungai yang ada di desa itu. Dengan memaksa istri Mantono, mereka semua berdiri di depan pintu kamarnya, mendobrak secara bergantian,
sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu mulai terbuka perlahan-lahan. Tepat ketika pintu itu sudah hancur, orang-orang terdiam melihat isi dalam kamar Mantono yang dipenuhi benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang. Mulai dari pring petuk sampai kaki kuda, semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono. Sementara di tengah-tengah ruangan, mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut robek seperti dicabik-cabik. Anehnya, Mantono masih bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Istri Mantono seketika berteriak histeris. Sudah lama Mantono mengurung diri di dalam kamar tanpa tahu kondisi yang terjadi. Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap? Lantas melihat kejadian sinting itu, salah seorang tetangga mengusir semua orang keluar. Orang-orang yang saling bertukar cakap perihal apa yang baru saja mereka lihat. Gemetar tangan mereka masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyelimuti diri mereka. Para tetangga rumah memilih diam, sementara istri Mantono hanya bersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup. Sebelum dari luar rumah, seseorang melangkah masuk, mengenakan sarung celana yang familiar. Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang, sembari seperti sedang menggendong sesuatu. Ia berhenti sejenak. Semua orang tampak terkejut melihatnya, termasuk istrinya yang gemetar. Salah seorang dari mereka seketika membuka kembali pintu kamar Mantono. Anehnya, dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono, sudah tidak ditemukan sosok Mantono yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana. Mantono pun tampak murka karena larangan yang dia buat tak dihiraukan sama sekali, termasuk dengan istrinya. Bahkan Mantono sempat mengancam akan memberi sesuatu yang buruk kepada semua orang yang berani menginjakkan kakinya di rumah ini. Istrinya ingin menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis. Namun Mantono menolak. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya. Tanpa dia sadari, beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung. Karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang baru saja mereka lihat. Apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan? Bagaimana kelanjutan kisah Ngunduh Arto ini? Saksikan di part 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.